Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agnes Dwi Viola dari kelas 11 DJKT 2 nomor absen 2. Di video kali ini saya akan bahas bab 5 yaitu VLAN dan trunking. Nah, jadi VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah jaringan lokal virtual yang digunakan untuk memecah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Di sini, kalian bisa lihat pada gambar terdapat beberapa PC. Misalkan setiap PC ini berada di ruangan yang berbeda, dan setiap ruangan memiliki mewakili divisi dalam sebuah perusahaan. Nah, contohnya ruangan ini di sini. Pertama ini adalah untuk divisi engineering. Nah, untuk yang ruangan kedua, ini divisi programming. Lalu untuk ruangan ketiga, divisi marketing. Nah, masing-masing divisi ini nantinya akan kita pisahkan menggunakan VLAN. Divisi engineering menggunakan VLAN 10, lalu di sini programming VLAN 20, dan marketing VLAN ini menggunakan 30, VLAN 30. Lalu setiap VLAN akan memiliki network IP yang berbeda. Contohnya, di sini untuk VLAN 10 yaitu IP-nya 192.168.10.0. Lalu di sini 20.0 dan di sini 30.0. Walaupun ketiga ini terhubung ke satu switch yang sama, tetapi mereka berbeda network dan tidak saling menerima broadcast. Selain itu, kita juga bisa mengatur bandwidth. Di sini untuk engineering kita akan menggunakan 10 Mbps, lalu programming 20 Mbps, dan marketing 30 Mbps. Nah, lalu fungsi VLAN itu dia memecah broadcast domain serta mengatur dan manajemen jaringan. Nah, kalau kalian lihat pada video sebelumnya, ketika kita menggunakan VLAN, ARP broadcast itu akan dikirim ke semua device. Dengan VLAN ini, broadcast hanya dikirim ke VLAN yang sama saja. Nah, di sini saya sudah membuat topologinya. Selanjutnya saya akan membagikan kelompoknya. Nah, lalu kita masuk ke switch. Kita masuk ke switch, lalu CLI. Di sini kita masuk ke enable dulu, kita ketik N. Lalu kita ke config. Nah, lalu saya akan membuat VLAN 10. Di sini kita ketikkan VLAN 10. Kalau sudah kita enter. Nah, untuk name programnya, ini kita pakai programming. Kalau sudah kita enter, nah kita ketik do show untuk mengeceknya VLAN brief. Kalau sudah kita enter, nah maka di sini sudah terlihat sudah ada VLAN 10. Di sini yang VLAN 1 ini itu adalah dia default. Selanjutnya kita bisa memasukkan interface ke VLAN 10. Nah, di sini untuk nama masing-masing PC-nya itu 1 sampai 6 ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan memasukkan interface yang mengarah ke setiap PC agar masuk ke VLAN 10. Nah, misalnya pada PC 1 itu di sini interface-nya adalah FA0/1. Lalu punya saya PC 2 itu FA0/2, lalu PC 3 FA0/3. Untuk konfigurasinya kita bisa isi dulu. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1. Ketikkan in FA0/1. Kalau sudah kita enter, nah lalu kita coba ketikkan switch port mode access. Kalau sudah kita enter, di sini kita coba switch port access VLAN 10. Kalau sudah kita enter, lalu kita X. Nah, lalu kita ulangi lagi untuk si interface 0/2 dan 0/3. Sini kita ketikkan in FA0/3. Kalau sudah kita enter, sini kita switch mode access, lalu switch port access VLAN 10. Kalau sudah kita X. Nah, maaf di sini ini ketukar, jadinya saya ini FA0/2-nya ini terakhir. Lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10. Lalu kita coba cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini pada VLAN 10 sudah ada interface 0/1, 0/2, lalu 0/3. Nah, selanjutnya kita buat VLAN 20. Kita ketikkan VLAN 20, kalau sudah enter. Lalu name-nya itu marketing. Kalau sudah kita enter. Nah, kita coba cek dengan do show VLAN brief. Kalau sudah kita enter. Nah, di sini VLAN 20-nya sudah ada ya, teman-teman. Lalu kita bisa masukkan interface seperti tadi. Kita coba X dulu. Lalu in FA
0 slice 4. Sudah kita enter. Lalu switch port mode akses. Kalau sudah kita enter, lalu switch port akses VLAN 20. Kalau sudah kita enter, nah lalu kita X, lalu kita ke interface FA0 slice 5. Kalau sudah kita enter, sini kita coba switch port mode akses, lalu switch akses VLAN 20. Kalau sudah kita X, lalu kita masuk ke FA0 slice 6. Kalau sudah enter, sini kita coba switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 20. Kalau sudah kita X, nah lalu kita cek dengan perintah do show VLAN brief. Kalau sudah kita enter, nah di sini juga untuk VLAN 20 sudah ada dan sudah ada interface-nya ya teman-teman. Lalu saya akan memasang IP pada setiap PC-nya. Sini kita ketuk ini, yang PC 1 desktop, lalu IP configuration. Lalu kita kasih IP 192.168.10.1. Di sini kita salin. Lalu subnet mask-nya ini. Lalu kita ke PC 2. Sini kita ke desktop. Lalu IP configuration. Nah, di sini kita ganti dengan 10.2, lalu subnet mask-nya kita kasih. Lalu ke PC 3. Desktop IP configuration. 10.3. Di sini subnet mask-nya juga isi. Kalau sudah, kita ke PC 4. Desktop IP configuration. Sini kita ganti dengan 20.1. Nah, seperti ini. Lalu ke PC 5 juga. Di sini kita gunakan dengan 20.2. Lalu di sini subnet mask-nya kita terapkan lagi. Lalu untuk PC 6, di sini kita pakai titik 3, 20.3. Lalu subnet mask-nya diisi. Kalau sudah kita close. Nah, jika sudah bisa pengujian, kita akan cek ARP di masing-masing PC. Di sini kita ke PC 1, desktop, lalu command prompt. Sini kita cobakan ketikkan ARP min A. Kalau sudah enter, nah di sini hasilnya masih kosong, berarti sudah aman. Lalu kita bisa cek ke semua PC. Nah, kalau sudah, kita bisa cek MAC address table di switch. Kita klik ini switchnya. Di sini kita ketikkan show MAC address min table. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini masih kosong karena belum ada komunikasi. Selanjutnya kita simulasi VLAN. Di sini kita klik ini simulation. Nah, saya akan kirim paket atau surat dari PC 1 ke 2. Nah, di sini kita next. Nah, PC 1 dia itu mengirim ke switch. Nah, kita next lagi. Nah, lalu switch akan mengirim ke PC 2 dan 3. Nah, jadi PC di VLAN 20 ini tidak menerima semua ya. Ini membuktikan kalau VLAN itu memecah broadcast domain. Nah, di sini saya akan buat topologi lagi yang sama seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat ruangan yang kedua untuk membuatnya sama seperti tadi ya teman-teman. VLAN-nya masih sama VLAN 10 dan 20. Yang berbeda itu IP-nya ya teman-teman. Di sini untuk PC ininya ini 10.4, 5, 6, lalu di sini 20.4, 5, lalu 6. Nah, nantinya saya akan menghubungkan dari switch ruang pertama ke switch ruang 2 menggunakan kabel automatic. Nah, di sini kita hubungkan saja switch dengan switch. Nah, kalau sudah, saya akan konfigurasi VLAN dan akses port seperti yang tadi. Sini kita klik PC 1. Desktop, lalu IP configuration. Sini IP-nya 192.168.10.4. Sudah kita di sini subnet mask-nya ini di sini. Kita salin saja. Lalu kita ke PC 2. Sini 10.5. Subnet mask-nya 255.0. Lalu ke PC 3.
desktop IP configuration. Sini IP-nya 10.6. Lalu subnet masknya diisi. Lalu kita ke PC 4-nya juga. Di sini 20.4. Kalau sudah, subnet masknya diisi juga. Kalau sudah, kita close. Ke PC 5. IP-nya ini di sini 20.5. Subnet masknya diisi. Kalau sudah, kita close. PC 6. Di sini 20.6 ya teman-teman. Nah, kalau sudah semua, selanjutnya saya akan konfigurasi terang antar switch. Nah, terang digunakan agar VLAN 10 dan 20 itu bisa lewat antar switch ya teman-teman. Nah, di sini kita klik yang switch ini di ruang 2. Nah, di sini saya akan membuat VLAN seperti tadi. Di sini kita masuk ke enable dulu, lalu conf t. Sini kita ketikkan VLAN 10, lalu namanya itu programming. Lalu di sini kita X. Di sini kita buat VLAN 20. Lalu namanya marketing. Lalu kita X. Kita cek dengan dulu show VLAN brief. Sudah enter. Nah, di sini sudah ada ya, sudah ada VLAN 10 dan 20. Selanjutnya, kita bisa masukkan interface di belakang 2 sesuai jalurnya. Di sini kita ketikkan in range FA 0/1-3. Kalau sudah, kita enter. Di sini kita switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 10. Lalu kita X. Nah, lalu kita cek dengan do show VLAN brief. Kalau sudah enter. Nah, di sini sudah ada interface 1-3 ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan lagi untuk interface 4/4-6. In range FA 0/4-6. Enter. Nah, di sini kita switch port mode access. Kalau sudah enter, lalu switch port access VLAN 20. Kalau sudah enter, nah di sini kita coba cek dengan do show VLAN brief. Kalau sudah enter, nah di sini sudah ada slice 4-6 ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi terang. Di sini kita klik yang switch ini di ruang pertama. Nah, lalu di sini kita ke enable dulu, N, lalu conf t. Di sini kita ketikkan in FA 0/7 sesuai dengan jalur untuk ke switch ruang 2 ya teman-teman. Kalau sudah enter. Nah, lalu kita switch mode terang, switch port mode terang. Kalau sudah enter, dan di sini enter saja. Nah, lalu kita bisa cek dengan do show in terang. Kalau sudah enter. Nah, di sini sudah ada statusnya ya teman-teman. Lalu kita bisa lakukan hal yang sama pada switch ruang 2. Di sini kita N saja. Lalu kita masuk ke N. Nah, lalu kita ke conf t. Di sini kita ketikkan in FA 0/7 sesuai jalurnya ya teman-teman. Lalu enter. Di sini kita switch port mode terang. Kalau sudah enter, nah kita coba cek dengan do show in terang. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita akan coba low terang. Di sini kita bisa masuk ke switch ruang 1. Nah, di sini kita akan mengallow atau diizinkan, kita bisa keluar dulu. X. Nah, lalu kita in FA 0/7. Kalau sudah enter. Nah, kita switch port terang allow VLAN
10,20. Nah, kalau sudah kita enter, lalu kita cek dengan do show in trunk. Kalau sudah enter, nah di sini sudah ada VLAN 10, dan 20 ya teman-teman. Nah, lalu kita lakukan hal yang sama pada switch ruang 2. Di sini kita coba, di sini kita ketikkan INFA 0/7. Kalau sudah enter, lalu kita switch port trunk load VLAN 10,20. Kalau sudah enter, lalu kita cek dengan do show in trunk. Kalau sudah kita enter, nah di sini sudah ada VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan uji kirim paket. Nah, kita buka simulasinya dulu, lalu kirim paket antar ruangan dari ruangan 1 ke ruangan 2. Nah, di sini saya akan kirim dari PC 4 ruang 1 lalu ke PC 1 di ruang 2. Nah, di sini itu statusnya ICMP, yang berarti dia itu sudah berhasil. Nah, artinya VLAN dan trunk itu sudah berjalan, lalu saya akan membuat ruangan ketiga. Nah, di sini saya sudah membuat ruangan ketiga. Selanjutnya saya akan memasang IP seperti tadi setiap PC-nya. Sini kita IP-nya 192.168.10.7. Lalu subnet masknya masih sama kayak tadi. Sini kita salin saja. Lalu kita ke PC 2. Desktop IP configuration. Ini 10.8. Subnet masknya. Lalu PC 3. Desktop IP configuration. Sini kita pakai 10.9. Lalu subnet masknya. Lalu kita ke PC 4. Desktop, lalu IP configuration, lalu kita salin. Sini kita menggunakan 20, lalu subnet masknya diisi, close, lalu kita ke PC 5. Di sini kita isi dengan 20.8, lalu subnet masknya. Kalau sudah, kita ke PC 6, desktop IP configuration, lalu kita di sini 20.9. Nah, lalu kalau sudah, kita akan membuat VLAN 10 dan 20. Sini kita klik di sini, CLI. Nah, di sini kita masuk ke enable, kita ketik N, sudah enter. Lalu kita ke config, lalu kita ketikkan VLAN 10. Lalu untuk name-nya itu name programming. Kalau sudah kita enter, lalu kita X. Nah, lalu masukkan interface IP-nya. In range FA 0/1 sampai 3. Kalau sudah kita enter, lalu switch port model access. Kalau sudah kita enter, lalu switch port access VLAN 10. Kalau sudah kita enter, lalu kita X. Nah, lalu kita masuk ke VLAN 20. Ini untuk namanya itu marketing. Kalau sudah kita enter, lalu X. Nah, kita masuk ke in range FA 0/4 sampai 6. Kalau sudah kita enter, lalu switch port mode access. Kalau sudah kita enter, lalu switch port access VLAN 20. Sudah kita enter, sini kita coba cek dengan do show VLAN div. Kalau sudah kita enter, nah maka di sini sudah ada VLAN 10 dan 20 dan sudah ada interface-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi trunk. Sebelum itu kita bisa hubungkan dulu switch ruangan ketiga ke switch ruangan 2. Di sini kita hubungkan dengan kabel automatic. Nah, di sini kita tunggu hijau dulu. Nah, jika sudah hijau, kita bisa masuk ke switch ruangan 3. Di sini kita masuk ke X dulu, exit. Kita masuk ke in FA 0/7. Sini kita switch port mode trunk. Nah, kalau sudah, kita buka simulationnya. Nah, di sini saya akan kirim paket dari PC 4
ruang 2 ke PC 1 ruang 3. Nah, di sini sudah ICMP yang berarti sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu terang ke multilayer switch. Di sini kita bisa tambahkan multilayer switch. Ini yang ini di sebelah sini. Lalu hubungkan dengan switch yang dari ruang 3 dengan kabel otomatis ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasi terang di switch ruangan 3. Nah, di sini kita coba X, lalu in FA 0/8. Nah, di sini itu saya menggunakan jalur FA 0/8. Lalu kita enter. Nah, lalu kita ketikkan switch port mode terang. Kalau sudah kita enter, nah kita ke switch multilayernya. Di sini kita ke CLI, lalu di sini kita klik no, enter. Nah lalu kita masuk ke enable dulu, lalu kita ke conf t, sudah kita enter. Nah lalu kita in FA 0/1. Kita lihat di switch multilayer ini, di sini kita menggunakan FA 0/1. Lalu kalau sudah kita enter, nah lalu kita ketik switch port mode terang. Kalau sudah kita enter, nah di sini dia itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi saat switch biasa bertemu dengan multilayer switch, terang itu tidak langsung bisa, karena switch biasa dia hanya support mode ICL, sedangkan multilayer switch dia support mode ICL dan 802.1Q. Nah, solusinya kita bisa konfigurasi encapsulation di multilayer switch. Nah, di sini kita ketikkan switch port terang encapsulation, lalu .1Q. Kalau sudah kita enter, jadi kita coba switch port mode terang. Kalau sudah kita enter, nah di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Lalu kita cek dengan do show in terang. Kalau sudah kita enter, nah di sini sudah ada 800.1Q ya teman-teman, yang berarti dia sudah ada encapsulation-nya. Nah, kita lanjut ke Dynamic Trunking Protocol atau DTP. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Misal di sini ada dua switch. Switch pertama kita konfigurasi terang, lalu switch kedua juga kita konfigurasi terang. Nah, maka jika terang bertemu dengan terang, hasilnya itu akan terang juga. Nah, jika Dynamic Auto bertemu dengan Dynamic Auto, hasilnya itu akses. Lalu Dynamic Desirable ketemu dengan Dynamic Desirable, itu hasilnya akan terang dan akses. Nah, dan juga ketemu terang, maka itu not recommended. Nah, jadi mode dynamic auto dia itu menunggu. Lalu jika dynamic desirable itu dia mengajak, lalu untuk terang itu memaksa, dan akses juga itu dia artinya memaksa juga ya. Nah, di sini kita tambahkan dua switch. Yang ini di sini. Nah, lalu kita hubungkan dengan kabel automatic. Nah, lalu kita klik switch-nya yang ini. Di sini kita ke CLI, lalu kita ke enable, lalu kita show in FA 0/1. Ini sesuai dengan jalurnya ya teman-teman. Lalu switch port, kita enter. Nah, kalian bisa lihat pada administratif mode, dia itu modenya dynamic desirable. Nah, dan operasional modenya itu terang. Nah, kita bisa lihat juga pada PC switch, pada switch 2, maaf. Di sini kita CLI. Lalu kita masuk ke N. Di sini kita ketikkan show in FA 0/1 switch port. Kalau sudah kita enter, nah di sini pada administratif
mode dan operasionalnya juga sama ya teman-teman. Lalu saya akan konfigurasi mode yang dynamic desirable. Di sini kita ctrl+C saja. Lalu kita ketikkan conf T. Di sini kita in fa0/1. Nah, lalu kita switch port mode dynamic desirable. Kalau sudah kita enter, lalu kita coba cek dengan do show in fa0/1 switch port. Kalau sudah kita enter, nah di sini pada administratif modenya itu dia masih dynamic desirable. Nah, kita coba ke switch yang satunya. Nah, di sini kita cek dulu. Kita ketikkan show in fa0/1 switch port. Kalau sudah kita enter, nah di sini juga administratif modenya itu dynamic desirable. Nah, maka hasil operasional modenya itu terang karena dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable itu hasilnya terang. Lalu kita bisa konfigurasi. Di sini kita ctrl+C, lalu kita ke conf T, lalu in fa0/1. Lalu kita coba switch port mode terang. Kalau sudah kita enter, nah lalu kita bisa lihat di switch yang ini, yang kedua. Di sini kita ctrl+C. Nah, lalu kita cek dengan do show in fa0/1 switch port. Kalau sudah kita enter, nah di sini untuk operasional modenya itu terang, karena jika terang bertemu dengan dynamic desirable maka hasilnya itu akan terang ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai tagged dan untagged. Nah, di sini kita klik simulasinya. Nah, saya akan kirimkan paket dari PC 4 ruang 2 dan PC 4 ruang 3. Nah, lalu kita next. Nah, jadi PC 4 itu akan mengirimkan paket ARP ke switch ya teman-teman. Lalu kita ke next lagi. Nah, kemudian di switch dia akan mengirimkan ke switch yang di ruangan 3. Nah, paket dari switch ke switch disebut dengan tagged. Kita bisa lihat paketnya. Di sini kita klik ini. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat .1q yang berarti itu target. Kalau yang untarget itu paketnya tidak ada .1q. Nah, di sini kita close saja. Nah, kita lanjut ke native VLAN. Nah, kita klik real time. Di sini kita buka yang switch ruangan 1. Nah, lalu kita masuk enable. Lalu di sini kita coba show in terang. Kalau sudah kita enter, nah di sini terdapat native VLAN. Nah, native VLAN ini defaultnya itu masuk ke VLAN 1. Nah, kita bisa lihat di switch ruangan 2. Nah, di sini kita masuk ke N, lalu show in terang. Kalau sudah kita enter, nah di sini juga ada native VLAN-nya ya teman-teman. Nah, saya akan tambahkan satu PC di ruangan 1 dan ruangan 2. Nah, di sini kita ubah namanya menjadi PC 7. Di sini juga PC 7. Nah, lalu kita hubungkan di switch masing-masing dengan kabel automatic. Nah, jadi native VLAN itu paket yang tidak perlu di tag. Nah, tadi kan kirim paket antar switch itu ada tagnya. Nah, nanti di native VLAN itu tidak memerlukan tagget atau .1q. Misal nanti di PC ruang 1 akan menggunakan VLAN 1, di PC ruang 2 juga akan menggunakan VLAN 1, dan nanti kedua PC ini tidak perlu tagget atau bisa langsung mengirim paket. Nah, nanti karena mereka sama-sama menggunakan VLAN 1, jadi tidak memerlukan tagget. Nah, di sini kita klik switch di ruangan 1. Di sini kita N, lalu conf T, lalu kita coba in fa0/7. Kalau sudah kita enter, lalu kita ketikkan switch port terang native
VLAN 20. Kalau sudah kita enter, lalu kita coba cek dengan do show in trunk. Kalau sudah kita enter, nah di sini native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Nah selanjutnya saya akan konfigurasi di switch ruangan 2. Di sini kita conf t, enter. Nah lalu kita masuk ke in FA 0/7. Kalau sudah kita ada, lalu kita switch port trunk native VLAN 20. Ini di sini maaf tipe. Kalau sudah kita enter, nah lalu kita cek dengan do show in trunk. Kalau sudah kita enter, nah di sini native VLAN-nya sudah berubah menjadi 20. Lalu di sini kita coba klik simulation. Lalu di sini kita delete saja. Nah lalu saya akan kirimkan paket dari PC ruangan 1 ke PC 5 ruangan 2. Nah kita coba next. Nah jadi dari PC itu akan mengirim ke switch. Lalu setelah itu dikirimkan ke switch yang di ruangan 2. Lalu dari switch akan kirimkan ke PC 5. Lalu kita next lagi. Dari switch akan dikirimkan kembali ke switch ya teman-teman, dari PC 5 ya. Dan dari switch ruangan 2 akan dikirimkan ke switch yang di ruangan 1 ya teman-teman. Di sini kita klik ini suratnya. Nah di sini jadi pesan antar switch ini tidak menggunakan target. Nah jadi ini itu merupakan fungsi dari native VLAN. Jadi dia akan menggunakan target atau yang .1Q. Lalu kita close. Nah, di sini kita bisa mengembalikan native seperti semulanya atau di defaultnya. Di sini kita klik real time. Di sini kita klik switch ruangan 1. Nah, di sini kita ketikkan in FA 0/7. Lalu kita switch port trunk native VLAN 1. Kalau sudah kita enter, nah lalu di sini kita coba cek dengan do show in trunk. Kalau sudah kita enter, nah, di sini sudah berubah menjadi 1 ya teman-teman. Lalu ubah juga di switch ruangan 2. Nah, di sini kita ketikkan. Nah, di sini kita ketikkan in FA 0/7. Kalau sudah kita enter, lalu kita switch port trunk native 1 VLAN 1. Kalau sudah kita enter, lalu kita cek dengan do show in trunk. Kalau sudah, nah di sini dia juga sudah kembali menjadi native VLAN 1. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.